Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Pemirsa Besar TV yang berbahagia, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Baik, saya Aidin Alaik Bakhtiar. Tentunya senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda dalam kesempatan kali ini pada hari Ahad 1 Agustus 2021. Dan seperti biasanya Ahad malam atau malam Senin sekira jam 8 malam hingga jam 9 malam hadir di hadapan Anda kajian Islam yang disiarkan secara langsung dari studio Sal TV di Jakarta. Baik, bersama saya hadir narasumber program yang tentunya Anda tidak asing lagi. Kita sapa beliau Ustaz Ma'sum Badrul Zaman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian malam pada sebelumnya. Kalau malam sebelumnya itu tentang Telaga Al-Kautsar, di mana ini keistimewaan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad. Kali ini masih seputar Nabi Muhammad juga ya. Ya, ini insyaallah Ustaz akan bahas tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nabi yang lainnya. Baik pemirsa Sal TV, kami mengundang Anda untuk turut berinteraksi bersama kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda seputar tema khususnya tentang keutamaan Nabi ya. Atau Anda bisa bertanya hal keislaman lainnya ke 0821 1724 7997 dalam bentuk pesan WhatsApp dan pesan singkat 0821 1724 7997. Sembari menanti pertanyaan Anda, mari kita sama-sama simak kajian kita keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas lainnya. Silakan Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya memberikan kesempatan lagi kepada kita pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian yang masih bertemakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yang mudah-mudahan tema-tema ini menambah rasa ingin tahu kita kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menimbulkan semangat yang baru untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dipilihnya beliau sebagai utusan kepada kita semua. Tema kita adalah keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nabi-nabi yang lain. Dan ini tentu saja
berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 253, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya rasul-rasul itu kami beri keutamaan satu dengan yang lainnya, dan kami mengangkat derajat salah satu di antara rasul-rasul ini daripada yang lainnya. Di antara mereka ada yang kami ajak langsung bicara, yaitu Nabi Musa. Dan diteruskan sampai akhir ayat ini yang menceritakan secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan mengutamakan satu sama lain di antara rasul-rasul tersebut dengan masing-masing keutamaannya. Ya, oleh karena itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita seorang mukmin menetapkan, ya, berupa ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh rasul dan nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang amanah dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka berbeda-beda, ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Oleh karena itu kita patut berbangga. Karena kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang begitu banyak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding rasul-rasul ataupun nabi-nabi yang lainnya. Dan kita patut berbangga karena kita dinisbatkan ataupun ditakdirkan kita menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keutamaan-keutamaan ini tentu saja banyak sekali, ya, dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting, dan jika memungkinkan akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, bahwa kita harus berbangga karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidu Waladi Adam, yaitu penghulunya anak Adam. Itu orang yang paling mulia di antara anak-anak Adam. Nah, ini dalam artian paling mulia di antara manusia yang ada, ya, karena dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah penghulu keturunan Adam pada hari kiamat. Di dalam bahasa Arab yang disebut dengan sayyid maknanya banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa sayyid adalah huwallazi yafuqu qaumahu fil khair, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Yang dimaksud dengan penghulu yaitu atau pemimpin itu orang yang mendahului kaumnya dalam kebaikan. Dan tentu saja ini telah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kebaikan yang beliau ajarkan kepada umatnya melainkan beliau adalah orang yang paling pertama melakukannya. Ataupun makna lain adalah orang yang menjadi kembalinya ataupun orang yang menjadi bertanggung jawab tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam kaumnya. Ini adalah makna sayyid ataupun penghulu di dalam bahasa Indonesia, yaitu saya adalah penghulu, pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat. Artinya orang yang paling mulia,
orang yang paling baik di antara keturunan Adam. Dan ingat, keturunan Adam pada hari kiamat, yaitu konteks hadis ini bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi pemimpin penghulu anak Adam di padang mahsyar. Ketika seluruh manusia dari yang pertama yaitu Adam alaihissalam sampai yang terakhir dikumpulkan dalam sebuah tempat yaitu mahsyar atau disebut juga al-mauqif, maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bahwa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah pemimpin penghulu keturunan Adam pada saat itu, yaitu pada hari kiamat. Ini menunjukkan kemuliaan beliau secara umum kepada seluruh manusia, dan di antara manusia ini ada para nabi. Karena kalau kita melihat tentang hadis syafaat, ya, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka manusia mendatangi para nabi. Kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Isa, kepada Nabi Adam, dan akhirnya seluruh nabi, ya, yang dipinta oleh manusia untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan jawaban kepada manusia saat itu. Tidak bisa mengabulkan permintaan manusia pada saat itu, kecuali ada satu nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang sangat tegas sekali bahwa yang dimaksud dengan penghulu, pemimpin keturunan Adam adalah akramuhum, yaitu orang yang paling mulia di antara mereka. Dan kita patut berbangga karena kita menjadi salah satu pengikutnya. Nah, kemudian disebutkan di sini ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Kenapa disebutkan pada hari kiamat? Ini untuk mempertegas, memperjelas, karena memang benar-benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penghulu manusia. Karena pada hari kiamat tidak ada yang bisa mendustakan Nabi Muhammad SAW. Berbeda ketika Nabi Muhammad SAW hidup di dunia, dan ketika pengikutnya masih ada di dunia. Sampai saat ini begitu banyak orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak para tokoh-tokoh yang membenci Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah sayyid, penghulu di dunia dan di akhirat. Beliau adalah orang yang terbaik baik di dunia dan di akhirat. Tetapi di dunia kita menemukan bahwa ada orang-orang yang mendustakannya, ada orang-orang yang tidak menyukainya. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya bahwa aku adalah penghulu keturunan Adam pada hari kiamat, karena pada saat itu hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendustakan apa-apa yang datang dari Allah, tidak ada yang bisa mengelabui apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai masalah ini, apakah, karena ada datang sebuah hadis dari Rasulullah SAW dan hadisnya pun sahih, ya, tentang masalah larangan membeda-bedakan atau mengutamakan satu nabi dengan nabi yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la tufadilu bainal anbiya, atau kama qala sallallahu, janganlah kalian mengutamakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, janganlah kalian menganggap Yunus bin Matta ini lebih, atau aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ini bagaimana mengkompromikan antara ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hadis-hadis yang sahih ini? Apakah memang tidak boleh mengutamakan satu nabi dengan nabi yang lainnya? Maka kita lihat pendapat para ulama dalam masalah ini, seperti yang disampaikan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, begitu pula dengan Imam Nawawi, ya, dalam Syarah Sahih Muslim,
menyebutkan kenapa Nabi Muhammad SAW melarang untuk mengutamakan satu nabi dengan nabi yang lainnya, maka di antara jawabannya adalah yang pertama, bahwa bisa saja Nabi Muhammad SAW saat itu tidak mengetahui bahwa beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sayyid pada hari kiamat, menjadi penghulu anak keturunan Adam pada hari kiamat. Jadi hadis ini disampaikan sebelum turunnya ayat 253 dari surat Al-Baqarah. Ini adalah pendapat yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikannya karena rasa tawadhu'nya, rasa rendah hatinya. Karena nabi-nabi itu adalah saudaranya Nabi Muhammad SAW. Jadi mengedepankan rasa tawadu. Kemudian salah satu adab terhadap para nabi yang lain sehingga melarang umatnya jangan sampai merasa atau mengedepankan, mengutamakan salah satu nabinya termasuk Nabi Muhammad SAW di antara nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk mengutamakan salah satu nabi dengan nabi yang lainnya jika akan mengakibatkan mencederai kehormatan salah satu nabi yang lainnya. Misalkan mengutamakan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan membuktikan bahwa salah seorang nabi itu tidak lebih baik ataupun dikategorikan seorang yang buruk di dalam perjuangannya. Maka ini tidak diperbolehkan, karena nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah disaring oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa dan semua menjadi pilihan terbaik. Dan yang keempat, sesungguhnya dilarang mengutamakan salah satu nabi dengan nabi yang lainnya ketika hal tersebut mengakibatkan permusuhan di antara orang-orang yang mengutamakan para nabinya, sebagaimana terjadi di kalangan para sahabat dengan orang Yahudi ketika mereka di pasar, ketika orang Yahudi bersumpah dengan atas nama Musa, yaitu mengutamakan Nabi Musa, ya. Sedangkan sahabat ini langsung menampar orang tersebut karena beliau berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi, gitu ya. Sehingga menimbulkan pertengkaran, ya, perkelahian, keributan. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan dalam masalah kenabian, bahwa saya sampaikan lagi bahwa seluruh nabi adalah orang yang amanah, telah menunaikan seluruh tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi kita mengetahui bahwa salah satu keutamaan Nabi Muhammad SAW di antara nabi-nabi yang lainnya adalah bahwa beliau adalah penghulu anak keturunan Adam pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita adalah bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya, jika Nabi Muhammad diutus pada zamannya, maka nabi tersebut harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian harus ikut serta menolong dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat ke-81, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian daripada para nabi-nabi, salah satu
bentuk perjanjiannya adalah ketika nabi-nabi diutus, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad muncul pada zamannya, maka nabi ini harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian harus mendukung, menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh nabi mengambil janji ini dengan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Yaitu setiap nabi diriwayatkan dalam beberapa hadis, ya. Salah satunya riwayat dari Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa akhadha 'alaihil misak." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kecuali telah mengambil perjanjian dengannya. La in bu'isa Muhammadun wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunah. Jadi ketika nabi tersebut diutus kepada sebuah kaum, bersamaan itu diutus pula Nabi Muhammad SAW, maka nabi ini harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menolong dakwahnya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda atau berkata kepada Umar, "Walladzi nafsi biyadihi, law ana Musa kana hayyan, ma wasi'ahu illa an yattaba'ani." Nabi Muhammad berkata kepada Umar, seandainya Musa hidup di zaman Nabi Muhammad SAW di saat itu, maka tidak ada pilihan bagi Musa kecuali beriman dan mengikutiku. Jadi ini sangat luar biasa sekali, ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi sepakat bahwa mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Katsir, ya, "Far Rasul Muhammad khatamul anbiya salawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin wa huwal imamul a'zam alladhi law wujida fi ay asrin wujida lakana huwal wajib ta'atuhu al-muqaddam 'alal anbiya kullihim." Kata beliau, Nabi Muhammad ini adalah pemimpin yang sangat agung, ya. Seandainya didapati Nabi Muhammad di zaman mana saja, maka beriman kepadanya adalah wajib, ya. Kemudian beriman atau mendahulukan ketaatan kepada Nabi Muhammad itu dikedepankan daripada nabi-nabi yang lain. Walihada kana imamuhum lailatul Isra lama ijtama'u bi Baitil Maqdis. Oleh karena itu Nabi Muhammad pun dijadikan imam ketika perjalanan Isra-nya, Isra dan Mi'raj, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan salat mengimami para nabi yang ada. Ini menunjukkan bahwa seluruh nabi selain telah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Nabi Muhammad ini adalah sebagai pemimpin di antara para nabi yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, ya, keutamaan Nabi Muhammad SAW seperti perkataan Ibnu Katsir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan imam ketika para nabi salat di Baitul Maqdis, ya. Dan ini riwayatnya riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati para nabi, salah satu Nabi Musa sedang melaksanakan salat, kemudian melihat Nabi Isa dan yang lainnya kemudian berkumpul di Baitul Maqdis untuk melaksanakan salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan imam, dipilih imam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimami jamaah para nabi. Ini menunjukkan bahwa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keutamaan yang sangat besar. Kemudian pribadi yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akhlak yang baik, kemudian amanah dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu adalah teladan yang sangat baik bagi seluruh manusia. Nah, kemudian ini diperselisihkan oleh para ulama. Bukankah ketika Isra Mi'raj ini difardukannya salat? Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimami, ya, mengimami salat para nabi, sedangkan Nabi Muhammad belum mendapatkan, ya, wahyu ataupun penetapan syariat salat. Maka di sini ada dua pendapat, ya. Para ulama menyebutkan, salah satunya Ibnu Katsir mengomentari tentang masalah ini, bahwa yang benar adalah Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, ya, dan bertemu dengan para nabi di langit, ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, maka mereka, Nabi Muhammad dan para nabi, turun ke Baitul Maqdis, ya, untuk melaksanakan sholat. Ini adalah salah satu pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat kedua, ini tidak bertentangan dengan masalah penetapan diwajibkannya sholat. Karena kenapa? Salat ini sudah diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, di awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini didukung dengan beberapa riwayat, salah satunya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seseorang berkata kepada atau bertanya kepada Aisyah, bagaimana tata cara salat Nabi Muhammad SAW di awal-awal kenabiannya. Kemudian Aisyah, ya, Ummul Mukminin, bertanya kepada orang tersebut, tidakkah kalian membaca surat Al-Muzammil? Ya, surat Al-Muzammil ini bercerita tentang sholat malamnya Rasulullah SAW dengan para sahabat di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Dan di ayat terakhir kita akan mendapatkan bahwa sesuatu yang luar biasa, bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya di awal-awal dakwah mereka melaksanakan sholat malamnya itu 2/3 malam kurang sedikit, ya, atau kadang-kadang setengah malamnya, atau yang paling sedikit 1/3 malamnya. Nah, ini membuktikan bahwa sholat saat itu sudah disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis Abu Sufyan ketika berdiskusi ataupun ditanya oleh Heraklius, ya, bahwa Herakl berkata atau bertanya kepada Abu Sufyan yang saat itu masih kafir, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, atau perintah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Salah satunya dijawab oleh Abu Sufyan bahwa Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan sholat, ya. Jadi tidak bertentangan jika memang Nabi Muhammad SAW, ya, belum menerima mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diwajibkannya salat, kemudian mengimami, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan sholat di awal-awal kenabiannya. Kemudian keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1 dan 2, Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membukakan untukmu kemenangan yang besar, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, untuk agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian di hadis Aisyah radhiyallahu anhu tentang tata cara ataupun sifat salat malam Rasulullah SAW, yang saat itu Aisyah mendapati Rasulullah SAW salatnya terlalu lama sehingga kakinya bengkak-bengkak. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau masih melakukan ibadah seperti ini?
bercapek-capek dalam ibadahmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi atau termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah? Ini dalil yang sangat jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa salah satu keistimewaan yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah yaitu pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang ini tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lainnya. Karena tidak adanya hadis-hadis yang menerangkan bahwa para nabi yang lainnya ataupun salah satu nabi di antara mereka mendapatkan pengampunan dosa seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini adalah keistimewaan yang besar, ya, yang harus menjadi suatu kebanggaan bagi kita agar kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Izz ibnu Abi Salam, min khasa'isihi annahu akhbarahu Allah ta'ala bil maghfirah wa lam yankul annahu akhbara ahadan minal anbiya bidzalika. Jadi beliau berkata salah satu keistimewaannya adalah bahwa beliau diampuni seluruh dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan belum ada dalil yang menjelaskan bahwa salah satu di antara para nabi yang lainnya mendapatkan keistimewaan yang sama. Kemudian keistimewaan yang lainnya, yang nomor 5 adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus secara umum kepada seluruh manusia, ya. Dan ini pun tidak didapati atau tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lainnya, karena nabi-nabi sebelumnya diutus khusus kepada kaumnya masing-masing. Seperti Nabi Musa dan Nabi Isa, ya. Mereka berdua diutus kepada Bani Israel. Ataupun kepada misalkan Nabi Saleh kepada kaum mereka sendiri, ya. Di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan tersebut. Salah satunya tentang Nabi Hud, bahwa Nabi Hud ini hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Wa ila adin akhahum Hud. Ya, kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Wa ila Tsamud akhahum Salih. Dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka Nabi Saleh. Ya. Kemudian di dalam sebuah ayat dalam surat Al-A'raf, ya, yang ke-138, ini sangat jelas sekali bahwa Nabi Musa, ya, hanya diutus kepada Bani Israel. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jawazna bi Bani Israil al-bahr." Dan kami selamatkan Bani Israel dari laut, yaitu bisa melewati laut, ya, dengan cara dibelah. Kemudian fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Kemudian Bani Israel itu melewati sebuah kaum yang kaum tersebut beribadah kepada berhala. Kemudian Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan bagi kami satu Tuhan, ya, satu berhala sebagaimana mereka mempunyai berhala. Tapi Nabi Musa hanya menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Jadi tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh kaum yang sedang menyembah berhala. Karena kenapa? Tugas Nabi Musa hanya mendakwahi Bani Israel saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, sebagaimana sebuah riwayat dari Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ya.
aku diberi 5 perkara yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, ya, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila nasi amah. Dan para nabi sebelumnya diutus secara khusus kepada kaum-kaum mereka, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ya. Kemudian di hadis yang lain, ya, hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan ini banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa intinya bahwa Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia secara umum tanpa membedakan ini kaum fulan, ya, atau yang lainnya kaum fulan, ataupun tidak membedakan antara Arab dan Ajam, yaitu non Arab. Semuanya menjadi objek dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita patut berbahagia karena kita bukan orang Arab, ya. Kita jauh hidup dari Jazirah Arab, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian yang keenamnya, selain diutus kepada seluruh manusia, Nabi Muhammad pun diutus kepada jin, ya. Dan ini dalil yang paling kuat adalah awal atau ayat pertama dari surat Al-Jin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, salah satu petikan ayatnya, annahustama'a nafarum minal jin, bahwa sesungguhnya ada beberapa orang, ya, dari kalangan jin, atau kaum beberapa orang dari kalangan jin, ya, mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, atau mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Kemudian mereka mendengarkan kitab, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menjadi para dai, ya, yang berdakwah kepada kaumnya. Ini adalah salah satu bukti yang kuat, yaitu di surat Al-Jin yang pertama. Kemudian bahwa Imam Al-Qurtubi, ya, mengatakan wal muradu bil alamin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat yang pertama, ya, tadi surat Al-Jin yang pertama, sekarang surat Al-Furqan yang pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, ya, kepada hambanya agar menjadi peringatan bagi al-alamin, ya. Kalau kita terjemahkan kan seluruh alam. Alam ini adalah di luar Khalik. Jadi Khalik ini hanya Allah Subhanahu wa taala, yang selain Allah berarti alam, yaitu makhluk, ya. Maka Imam Al-Qurtubi menafsirkan yang dimaksud dengan alamin adalah jin dan manusia, ya. Nah, ini perkataan ulama salaf, ya. Jadi salah satu keistimewaannya diutus kepada jin dan manusia. Kemudian yang ketujuh, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi penutup para nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab yang ke-40, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya. Bukanlah Nabi Muhammad itu hanya sekedar bapak dari salah seorang anak kalian atau salah seorang kalian, tetapi lebih dari itu, bahwa jadi dalam ayat ini Nabi Muhammad itu bukan lelaki biasa, tapi keistimewaannya beliau adalah penutup para nabi. Kalau biasanya penutup, ya, atau seri terakhir dari sebuah produk, ya, walillahi masalul a'la, bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang sangat tinggi, biasanya
manusia kalau punya produk unggulannya akan disampaikan terakhir sebagai penutup, tidak ada produk yang lebih baik lagi. Walillahi masalul a'la, Allah mempunyai perumpamaan yang sempurna bahwa khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi itu diutus untuk menyempurnakan risalah, menyempurnakan agama. Sebagaimana pada Haji Wada, ya, diturunkan satu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan, ya, bagimu agamamu. Itu, dan ini turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan ini sebagai tanda bahwa agama Islam ini, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan petunjuk bagi manusia, agama ini telah sempurna melalui tangan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fudiltu 'alal anbiya bisitti." Aku diutamakan, ya, terhadap nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara, ya. Salah satunya, wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biya an-nabiyun, ya. Aku diutus kepada seluruh manusia dan para nabi itu ditutup dengan risalahku, ya. Ini sangat jelas sekali. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar yang patut kita berbahagia dan berbangga karena kita termasuk bagian dari umatnya. Kemudian yang ke-8, dan ini ke-8 ini sangat penting, ya, karena mukjizat ini yang masih kita rasakan sampai saat ini, ya. Ketika para sahabat, ya, menyaksikan secara langsung mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan itu menambah keimanan mereka, maka bagi kita pun bisa mendapatkan mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahkan ini akan tetap sampai hari kiamat, yaitu berupa kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi salah satu keistimewaannya adalah bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat, yaitu wujudnya dalam bentuk Al-Quran. Bukankah Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, ya? Karena setiap nabi diberikan mukjizatnya masing-masing sesuai dengan keadaan kaumnya. Nabi Musa diberikan mukjizat untuk mengalahkan sihir di zaman Fir'aun, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW karena tinggal di Arab, yang Arab saat itu gemar sekali atas kepasihan bahasa, ya, berupa syair, ya, maka diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengalahkan mereka, sehingga orang-orang Arab pada umumnya saat itu dan Quraisy pada khususnya takjub dengan turunnya Al-Quran. Ketika turunnya Alif Lam Mim, ya, maka ini menjadi buah bibir di kalangan orang Quraisy, karena ini melemahkan syair-syair mereka. Dengan 3 huruf saja Allah Subhanahu wa taala telah membingungkan mereka. Artinya mereka tidak bisa membuat yang lebih baik dari ini, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menantang untuk mendatangkan 1 surat saja kepada Arab saat itu, ya, untuk mengalahkan Al-Quran. Dan ini adalah petunjuk yang jelas bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menyebutkan, ya, salah satu bentuk mukjizat, ya, dari Al-Quran, ya, walaupun Al-Quran itu sebuah kitab yang saat ini, ya, dicetak sekitar 600 halaman, ya. Kemudian terdiri dari 6.000 lebih ayat, ya, dan 114 surat, tetapi menghafalnya, ya, itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan menghafalnya adalah sangat mudah. Dan kita sudah bisa menyaksikan saat ini begitu banyak, bukan di Jazirah Arab saja, bahkan di tempat kita sendiri
anak-anak sudah mulai menghafal Al-Quran dan semua seragam. Tidak ada yang berbeda dalam bacaannya. Ya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbeda-beda. Padahal sudah berusia atau sejak diturunkannya adalah 14 abad. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga mukjizat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjaganya sampai hari kiamat. Ya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Oleh karena itu, salah satu bentuk penjagaannya ketika beredar Quran-Quran palsu, ya, langsung ditemukan berbeda satu huruf saja, ditambahkan satu huruf saja, langsung, ya, tidak lama ketahuan berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Ketika dipalsukan, maka tidak bisa diteliti mana yang asli atau yang bukan, sehingga para penganutnya tersesat. Berbeda dengan Al-Quran, ditambahkan satu huruf saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjaganya, langsung membongkar Quran palsu, ya. Kemudian selain mudah dihafal, ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dari perubahan Al-Quran. Al-Quran itu tetap sama, kalimatnya tetap sama, ya, seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril, kemudian Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mukjizat ini sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, ya, wa Thabit al-Bunani hafadallahu ta'ala min an yazidi asyayatinu fihi batilan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran ini sehingga setan tidak bisa menambahkan kebatilan di dalam Quran ini, walaupun satu kebatilan. Kemudian setan pun tidak bisa berhasil mengurangi, ya, atau mengambil satu kebaikan dari Al-Quran ini, menghilangkannya. Ini luar biasa sekali mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah, ya, kita adalah termasuk orang yang beriman terhadap kitab-kitab sebelumnya dan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang bisa saya sampaikan pada poin terakhir pada pertemuan kali ini, bahwa salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-72, la amruka innahum la fi saqratihim ya'mahun, ya. Maka demi umurmu, demi hidupmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka orang-orang yang menentangmu, mereka sesungguhnya akan hancur di dalam kesesatan mereka. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama sesuatu kecuali, ya, hal tersebut adalah hal yang penting. Kemudian yang dipakai sebagai objek bersumpah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalkan wal asr, demi waktu, maka waktu ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman la amruka, atau demi hidupmu, ya, demi usiamu, dan tidak diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan salah seorang di antara nabi-nabi yang lainnya, dan ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa begitu besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula di sisi para Nabi Muhammad SAW, terlebih di sisi para umatnya. Oleh karena itu patut berbahagia kita, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah takdirkan, Allah pilih kita semua untuk tunduk patuh terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz Maksum. Baik pemirsa Sal TV yang berbahagia. Belum ada pertanyaan dari Anda, tapi ada satu hal yang menarik bagi saya untuk saya konfirmasi ke Ustadz, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda dengan terjemahan bebasnya, kita tidak boleh melebihkan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli tafsir semacam Ibnu Katsir dengan ragam pendapatnya. Nah, lalu pertanyaannya Ustaz, pada porsi yang bagaimana sih sebenarnya kemudian kita sikap kita ini, dalam hal sikap kita melebihkan Nabi Muhammad daripada nabi yang lain? Ya. Dalam hal ini, ya, yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya setelah membaca, ya, pendapat Imam Nawawi, kemudian Ibnu Katsir dan ulama di zaman kita seperti Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, bahwa sikap kita ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala tadi di surat Al-Baqarah ayat 253, itu bukti yang jelas memang bahwa Allah sendiri mengutamakan salah satu nabi dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka sikap kita tidak boleh mengingkari terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ini, karena memang faktanya juga ada, itu ya, dan dikuatkan dengan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mempercayai dan mengimani keutamaan-keutamaan tersebut bukan dalam rangka, ya, untuk merendahkan nabi-nabi yang lainnya, tapi hanya untuk menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bersyukur ternyata Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya kepada kita, ya, itu sangat besar sehingga diutusnya dengan nabi yang sangat luar biasa, itu ya. Nah, oleh karena itu bukan ada batasan-batasan yang tadi saya sudah sampaikan, tidak untuk merendahkan satu nabi dengan nabi yang lainnya, kemudian tidak boleh memancing terjadi perselisihan, ya, ketika menyebutkan keutamaan-keutamaan ini, dan hal-hal yang lainnya yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian tidak mengarahkan kepada ghulu, ya, tindakan berlebihan dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu khawatirnya terjebak pada hal seperti itu. Ya, ketika manusia terjebak, ya, dan kebanyakan orang yang terjebak itu tidak bisa memilih atau tidak terlalu aktif ketika membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW, karena banyak sekali hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang terjatuh kepada bid'ah, ya, sehingga mencintai Nabi Muhammad SAW terlalu berlebihan. Seperti misalnya hadis tentang bahwa seluruh dunia dan isinya itu diciptakan dari Nur Muhammad. Ini kan hadisnya tidak sahih, ya. Hadisnya tidak sahih. Bahkan tadi hadis yang pertama yang saya sampaikan, ana sayyidu waladi Adam, ya, saya itu adalah pemimpin penghulu keturunan Adam. Ini membuktikan bahwa hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah keturunan Adam. Dan Adam diciptakan dari apa? Dari turab, dari tanah, ya. Kemudian tentang masalah maulid, ya, ini pun adalah salah satu bentuk kecintaan, tetapi ketika mencintainya tidak memilah-milih mana yang sahih dari Nabi Muhammad SAW dan yang tidak. Kemudian ketika membaca salawat tidak mencukupkan dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kita memang perlu menggunakan akal dan sedikit kritis tentang kabar-kabar yang datang kepada kita, sehingga kecintaan ini bisa diatur ataupun mengalir di atas nas-nas yang syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para
sahabat dan para salafus saleh. Baik ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan dari saya pribadi pemirsa, tapi mengingat keterbatasan waktu mungkin akan ditanyakan pada kesempatan yang lain ya. Salah satunya menarik perilaku para sahabat radhiyallahu anhum atas sisa air wudhu. Ini air wudhu Nabi Muhammad ya, yang begitu bekasnya berharga, itu ini kenapa tidak boleh saya tanya deh yang terakhir, kenapa tidak dikategorikan sebagai berlebihan, Ustaz? Karena hal tersebut terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu wahyu masih turun. Ketika tindakan tersebut menyalahi aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya. Kemudian tabaruk, mengambil berkah dari orang-orang yang saleh di masa hidupnya, menurut para ulama ya, ini adalah diperbolehkan ya. Sedangkan yang diperselisihkan adalah setelah meninggalnya ya. Nah, ini yang menjadi dalil utama, yaitu keberadaan nabinya Muhammad SAW sendiri yang tidak melarang, kemudian nabinya masih hidup di kala itu ya. Kemudian hal yang lain mungkin misalkan ketika salah seorang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, salah seorang sahabat memasukkan tangannya ke dalam dada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad memakai pakaian yang ada gamis ya, yang ada kerahnya seperti yang antum pakai. Para sahabat biasa itu ya untuk menempelkan tangannya, anggota badannya, atau menempelkan tangannya di badan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu wasilah untuk mencari keberkahan. Dan Nabi Muhammad SAW itu berkah di masa hidupnya ya, dan setelahnya yaitu berkah dengan ilmunya ya, dengan dakwahnya, terlebih ya di zaman hidupnya. Bukankah kita melihat mukjizatnya ya, salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW melewati suatu pepohonan, maka pepohonan tersebut menjadi subur. Kemudian ada yang bersujud ya. Dan ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh umat ya, oleh para muhaddis, oleh para ulama, yang faktanya memang benar-benar ada, dan itu tidak dilarang ya ketika semasa Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ya, lalu jadi ada kejadian viral maksud saya ya? Konon katanya rambut Nabi Muhammad SAW kemudian diperlakukan dengan sedemikian rupa. Ini saya sudah membaca syarah kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak ya, bin Badr, bahwa beliau tidak mengingkari hal tersebut, cuman rambut yang ada saat ini bisa dibuktikan bahwa itu adalah rambut Nabi Muhammad SAW atau bukan ya. Ketika misalkan terlepas ya, ini adalah suatu kebaikan, misalkan yang ada di Museum Topkapi di Turki ya, diperlihatkan beberapa peninggalan Nabi Muhammad SAW, maka pada saat itu seorang muslim tidak bisa menetapkan ini benar atau tidak. Nah, sehingga tidak akan ada perlakuan khusus, karena tidak bisa dibuktikan secara fakta bahwa itu adalah milik Nabi Muhammad SAW, walaupun ditulis dan orang-orang sudah mengetahui gitu ya dari turun temurun, tapi tidak ada hal yang bisa kita percayai bahwa itu adalah benar-benar peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dan kewajiban kita hanya mempercayai bahwa memang misalkan seperti ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Musa punya tongkat. Kita mempercayainya secara umum bahwa Nabi Musa mempunyai tongkat tanpa meneliti tongkatnya kayu atau besi, panjangnya tinggi atau rendah, ya bentuknya seperti. Tapi secara umum kita telah beriman terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa merinci lagi, karena kenapa? Merinci ini tidak akan menambah keimanan. Ketika kita dihadapkan ini rambut Nabi Muhammad SAW, apakah kita akan menambah keimanan kita kepada diutusnya Nabi Muhammad atau tidak? Tidak sama sekali ya. Adapun tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan seperti misalkan Ummu Salamah menyimpan rambutnya Nabi Muhammad SAW ya, itu diriwayatkan ya, betul, karena Ummu Salamah adalah istrinya, kemudian mempunyai kenangan-kenangan tersendiri dan wajar menyimpan rambutnya karena itu adalah
kekhususan bagi orang-orang yang khusus. Adapun yang lainnya, ya, apalagi dibawa ke Indonesia dalam rangka apa gitu kan? Ini semuanya tidak bisa dipercaya dan saya meyakini ya itu adalah bohong gitu. Wallahu a'lam. Baik, ya pemirsa Sel TV yang berbahagia, perbincangan atau kajian Islam perihal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan berlanjut pada kesempatan berikutnya, yakni pada insya Allah pada setiap Ahad malam atau malam Senin. Jadi nantikan berjumpa dengan Ustadz Ma'asum Badrul Zaman dalam pembahasan yang lainnya seputar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad pekan depan, ya, pada tanggal 8 insyaallah 8 Agustus. Saya Aidin Alaik Bahtiar tentunya mohon maaf untuk segala kesalahan teknis maupun non teknis selama penyajian acara ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaan dan atensi dari Anda. Kita tutup dengan lafazkan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.